Siap ya? Siap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita ini, dunia kita ini berkah, ya, dan proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ya, saya minta kesediaan Azman untuk memimpin doa. Sebelumnya, sebelum kita memulai kegiatan, maka kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Arif Saputra. Ada yang mau? Azman. Indiani. Muhammad Soleh. Hadir, Bu. Nafisa. Sri Nestika. Hadir, Bu. Yanti. Hadir, Bu. Maulade Amrin. Ada yang mau? Sri Astuti. Hadir, Bu. Materi kita hari ini yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Setelah kita mempelajari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini, ya adik-adik sudah bisa mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, menghitung pertumbuhan ekonomi, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, mungkin ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan setiap pelaku ekonomi di setiap negara dalam waktu satu tahun. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu ada hubungannya dengan menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu, ya bisa dilihat ya, pertumbuhan ekonomi di situ merupakan peningkatan jumlah produksi atau jasa pada suatu negara. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu digunakan untuk mengukur prestasi atas perkembangan perekonomian suatu negara. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Ya, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi itu kita harus melihat pendapatan nasional suatu negara. Ya, sekarang cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Ya, yaitu di situ rumusnya adalah PDB dikurang dengan kemudian ya, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya, misalnya kesuburan tanah, hingga ke sumber kelautan. Yang jelasnya, ya di bumi dan di dalam bumi itu termasuk sumber daya alam. Kemudian faktor sumber daya manusia. Kemudian faktor yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kemudian faktor budaya juga. Ya, budaya itu sikap tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja atau kelembagaan masyarakat. Ya, kemudian pendidikan juga, kebudayaan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Akan bermain dulu ya sebentar. Jadi instruksinya itu jangan ada yang menyebut kelipatan 4. Terima kasih. 1, 2, 3, 5, 6,
7 dor soleh. 9, 10, 11 dor arin. 13, 14, 15, 16. Sakit. Kita lanjut. Ya, lanjut pada saya akan menayangkan sebuah video. Sudah siap? Siap. Siap. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2022 mencapai 5,44% secara tahunan atau year on year. Bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, produk domestik bruto atau PDB Indonesia tumbuh 3,72%. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyampaikan, perekonomian Indonesia diukur berdasarkan besaran pada kuartal kedua 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 4.919,9 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai 2.923,7 triliun rupiah. Secara tahunan kinerja ekonomi triwulan kedua 2022 sudah lebih tinggi daripada sebelum pandemi, katanya dalam konferensi pers Jumat 5 Agustus 2022. BPS mencatat dengan perbaikan mobilitas, beberapa sektor tumbuh tinggi, seperti transportasi dan pergudangan yang naik 21,27% year on year, serta akomodasi makan dan minum 9,76% year on year. Selain itu, beberapa sektor utama juga mengalami pertumbuhan moderat, yaitu pada sektor industri 4,01%, perdagangan 4,42%, dan pertanian 1,37%. Adapun, secara tahunan, ekonomi Indonesia tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh harga komoditas seperti batu bara. Oke, sudah disaksikan tayangan videonya? Pertanyaannya, apa yang dibahas dari tayangan video tersebut? Ya, apa yang dibahas dalam tayangan video tersebut? Ya, Dibahas dalam video tersebut adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Dalam video tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni menurut BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2022 mencapai 5,44%. Bila dibanding dengan kuartal sebelumnya, PDB Indonesia tumbuh 3,72%. pertanyaan yang kedua, ya, faktor-faktor apa saja tadi sesuai dengan tayangan video yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Sesuai dengan tayangan video tersebut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi karena perbaikan mobilitas, sehingga beberapa sektor tumbuh tinggi seperti transportasi dan penggudangan naik ke 20,27%. Setelah itu kita akan buat kelompok. Semuanya sudah dibentuk kelompoknya ya? Iya. Silakan dibuka KPD-nya masing-masing ya, masing-masing kelompok. Buka KPD-nya. Tadi sudah bawa semua peralatannya? Sudah. Ya, apa saja peralatan yang dibutuhkan? Ya, jadi ada kertas karton. Mana kertas kartonnya? Kertas kartonnya sudah ya, sudah siap. Kemudian pensil. Pensil. Gitar. Ya, kemudian pewarna supaya gambarnya lebih menarik. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, saya akan memberikan waktu 40 menit ya untuk membuat proyeknya masing-masing. Silakan akses BPS Sulawesi Tenggara. Oke, Sulawesi Tenggara. Jadi kalau masih akses Gambar ininya nih.
Untuk pertama. Semuanya sudah selesai? Sudah. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan proyeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bujang Tengah. Perlu kita ketahui, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bujang Tengah itu 3,07%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengenai tentang laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Selatan dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama-tama, pada gambar diagram ini kita dapat lihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Buton Selatan mengalami kenaikan. Yang awalnya pada tahun 2017 yaitu laju pertumbuhannya sekitar 6,98, dan pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Buton Selatan yaitu 5,48, dan pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Buton Selatan sekitar 5,94, dan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Buton Selatan mengalami penurunan. Oke, baik, berdirinya kami di sini ingin menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dalam 5 tahun terakhir. Bisa kita lihat di sini ada diagramnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi pada Kota Bogor yaitu 6,87. Nah, selanjutnya di 2018 yaitu 6,71. 2019 6,59. Nah, di 2020 terjadi penurunan, dan tadi di 2019 6,59 menjadi minus 0,81. Nah, pada 2021 terjadi kenaikan lagi, yaitu sebanyak 4,15. Yaitulah hasil proyek yang kami buat. Kata saya ucapkan bila kita berhak bisa menghayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sudah ditampilkan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang saya akan memberikan evaluasi waktu 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, kalau sudah, silakan dikumpul. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik. Kesimpulan pada akan saya simpulkan di mana pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jumlah produksi barang dan atau jasa pada suatu negara. Oke,